seksi kamar tersebut, kalian sudah mempelajari mengenai sejauh mana tanggung jawab ataupun definisi daripada sesi kamar tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini Pak akan melanjutkan proses pembelajaran daripada room session, sesi kamar tamu tersebut, yang berkaitan dengan ruang lingkup sesi kamar tersebut. Dan lebih spesifiknya pada pertemuan kali ini, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapaknya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang job description pada housekeeping department struktur organisasinya. Ya. Nah, dari proses pembelajaran sebelumnya, kalian sudah memahami beberapa hal tentang room session yang berkaitan dengan proses pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Nah, sebelum Pak lebih lanjut, di sini singkat nama Bapak I Gusti Ngurah Paramakesuma. Jadi Bapak ditugaskan untuk mengajar room session pada kelas 11 dan kelas 12. Nah, nanti pada jenjang berikutnya kita akan bertemu kembali dalam proses pembelajaran housekeeping-nya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Pak melanjutkan materi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bude sebelumnya, ya, mengenai ruang lingkup sesi kamarnya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di dalam job desk housekeeping department-nya. Nah, dari apa yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, tentu saja kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan room session. Mungkin satu orang bisa mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan room session tersebut. Silakan Suardike. Suardike AP2 silakan. Ya, Pak. Ya, sudah Suardika. Oke, Pak Suksemo. Room section merupakan salah satu bagian dari housekeeping departemen yang bertugas dalam pemeliharaan kamar hotel. Oke, bagus sekali ya. Suardika dari 10 AP2, nomor 34 ya. Oke, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi untuk mengingatkan apa yang dimaksud dengan room session. Karena pembelajaran kali ini kalian mendapatkan materi tentang kamar tamu atau sesi kamar tamu. Di hotel itu lebih dikenal dengan istilah room session. Tadi disampaikan room session itu adalah salah satu seksi yang terdapat di dalam housekeeping department yang bertanggung jawab di dalam menyiapkan kamar tamu. Itu yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Ya. Jadi setidaknya kalian sudah memiliki bayangan jika saya sebagai seorang petugas di dalam room session, apa yang akan saya lakukan? Apa pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawab saya? Itu dia. Nah, selanjutnya tadi disampaikan oleh teman kalian, room session ini berada di dalam housekeeping department. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan housekeeping department? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Okta Dwi, 5D, silakan. Baik Pak, selamat pagi. Apakah Selamat suara pagi. sudah kedengaran? Sudah, jelas. Baik, jadi housekeeping department adalah salah satu bagian dari hotel yang bertanggung jawab atas kerapian, kebersihan, kenyamanan dari seluruh area hotel. Terima kasih Pak. Okta Dwi 10 AP4 nomor 20. Iya. Oke. Jadi udah bagus pemahaman daripada housekeeping department ya. Jadi housekeeping department ini adalah salah satu organisasi ataupun departemen yang terdapat di dalam hotel. Yang bertanggung jawab atas kesiapan, kenyamanan. Tadi disampaikan seluruh
hotel area. Jadi itu tugas utama poin daripada housekeeping department nanti dalam penjabaran penjelasannya silakan kalian bisa perluas maupun bahasa penyampaiannya boleh berbeda ya. Nah, setelah memahami tentang housekeeping department, selanjutnya ada pertanyaan yang muncul, apa yang dimaksud dengan hotel? Silakan yang bisa. Hotel Fani Lestari, silakan. Om Swastiastu, Pak, apakah suara saya sudah kedengaran? Swastiastu, sudah. Fani, silakan. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa penginapan. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Ya, Fani Lestari, 10 AP8. Jadi tadi sudah diingatkan kembali, kenapa kita mengulas tentang hotel. Jadi tadi disampaikan, hotel itu adalah salah satu usaha akomodasi yang dikelola secara komersil. Jadi menyediakan jasa penginapan dan jasa fasilitas lainnya. Jadi housekeeping department ini berada di dalam housekeeping department. Ataupun apa? Housekeeping department ini berada di dalam hotel organization. Itu dia ya. Sehingga kaitannya, pembelajarannya, sumbernya dari sana. Satu lagi sesuai dengan jurusan kalian, akomodasi perhotelan. Sekarang definisi daripada akomodasi. Apa akomodasi ini? Yang lainnya? Dwita Maharani, silakan. Dwita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan Dwita. Apa yang dimaksud akomodasi? Akomodasi adalah usaha pelayanan penginapan untuk para wisatawan. Oke, sudah, Dwita. Dwita Maharani, 10 HP9, nomor 12. Oke. Tadi disampaikan oleh teman kalian, Dwita Maharani, ya. Akomodasi itu adalah salah satu usaha dalam menyediakan jasa ataupun menyediakan penginapan. Jadi semua bentuk daripada jasa penginapan ataupun penginapan, dia masuk ke dalam akomodasi. Salah satu jenis daripada akomodasi, contohnya itu hotel. Mungkin yang lainnya ada homestay, bungalow, apartemen, termasuk camp, perkemahan pun itu masuk ke dalam akomodasi. Nah, jurusan kalian akomodasi perhotelan, jadi definisinya, ruang lingkupnya, materinya diambil dari akomodasi, spesifiknya di bagian hotel. Sehingga kalian dapat materi yang terdapat di dalam hotel, di mana di dalam hotel tersebut, supaya bisa beroperasional dengan baik, ada beberapa organisasi di dalamnya yang disebut dengan departemen. Jadi ada 3 departemen utama yang akan menjadi keahlian kalian atau kalian akan pelajari selama 3 tahun sekolah di sekolah pariwisata ini. Jadi ada front office department, housekeeping department, F&B department. Jadi diharapkan nanti kalian bisa kompeten ataupun ahli di 3 departemen tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita lebih spesifik pada housekeeping department-nya. Dan lebih detail lagi pada bagian room session-nya atau sesi kamar. Nah, itu sumber daripada pembelajaran. Kenapa saya kok dapat materi kamar tamu atau room session?
Nah, selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Buddha sebelumnya, dalam struktur organisasi housekeeping department, jadi ada pimpinan utama di dalam housekeeping department tersebut yang disebut dengan executive housekeeper. Jadi kalau yang di housekeeping, dia disebut dengan executive housekeeper. Kalau yang di front office, dia disebut dengan front office manager. Kalau membawahi keduanya, membawahi front office dan housekeeping, dia disebut dengan room division manager. Nah sekarang, lebih spesifik di housekeeping department, apa job description daripada seorang executive housekeeper? Yang pertama, seorang executive housekeeper, dia bertanggung jawab di dalam mengkoordinir seluruh session yang terdapat di dalam housekeeping department. Jadi dia yang mengkoordinasikan apa saja session yang ada di housekeeping, baik itu room session, public area session, ada laundry, florist, health and recreational, termasuk gardener pun dia bisa masuk ke dalam housekeeping department. Nah, itu dia mengkoordinir. Selanjutnya, membuat planning strategi, perubahan atau penggantian. Di sini, executive housekeeper atau pimpinan di dalam housekeeping tersebut bertanggung jawab di dalam membuat strategi perencanaan yang akan dilakukan di dalam ruang lingkup housekeeping dan melakukan perubahan atau penggantian SOP jika ada yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan situasional daripada hotel tersebut. Itu poin yang kedua dilakukan oleh executive housekeeper. Yang ketiga, membuat dan mengajukan ilustrasi budget. Bagaimana nanti dia dapat membuat bayangan perencanaan anggaran biaya. Berapa biaya yang diperlukan untuk operasional di housekeeping. Itu dia udah punya ilustrasinya dan diajukan. Selanjutnya, melakukan evaluasi hasil kerja dan mencari metode-metode baru. Di sini pimpinan di housekeeping dia harus mengevaluasi bagaimana hasil kerja daripada bawahan-bawahan ataupun staff yang terdapat di dalam housekeeping department tersebut. Room attendant-nya, gimana kinerjanya? Ada yang perlu diperbaiki nggak? Metode-metode yang ditambahkan, yang baru, ada yang perlu kita tambahkan dari hasil kerja yang sudah dilaksanakan. Nah, itu juga merupakan ketanggapan ataupun nilai daripada seorang housekeeper nanti. Yang kelima, melakukan observasi dan melakukan purchase request untuk keperluan barang-barang di housekeeping department-nya. Jadi di sini dia mengobservasi, mengamati bagaimana penggunaan daripada keperluan di housekeeping. Sehingga dia bisa merequest atau mengajukan keperluan tersebut atau keperluan barang-barang yang diperlukan. Nah, itu harus diamati terlebih dahulu untuk menekan daripada cost ataupun biaya. Karena biaya di housekeeping itu sangat besar di hotel. Selanjutnya, melakukan kontrol dalam segi managing cost atau penghematan. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, dengan melakukan observasi terhadap penggunaan daripada perlengkapan ataupun barang-barang yang digunakan di housekeeping department, sehingga dia bisa melakukan perencanaan atau managing cost.
menangani masalah biaya, mengatur biaya, sehingga bisa dilakukan penghematan. Selanjutnya, melakukan inspeksi dengan metode on the spot checking. Jadi melakukan pengawasan ya, pemeriksaan ke area-area secara langsung. Jadi ada pengecekan gimana sih kinerja anak buah saya di laundry. Nah, gimana kinerja room session-nya di kamar tamu. Nah, itu dia melakukan inspeksi, dicek langsung, datang langsung ke lokasi, dilihat, diamati. Selanjutnya, supervisi yang detail sistem terhadap semua kegiatan operasional. Jadi istilahnya di sini dia harus mengetahui secara jelas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di setiap section di dalam housekeeping department. Analisa terhadap segala bentuk keluhan dan action yang tepat. Jadi jika ada keluhan di dalam housekeeping department, dia harus analisa, diamati bagaimana apa yang menjadi penyebab daripada keluhan tersebut. Dan bisa menentukan tindak lanjut yang tepat. Apa yang harus dilakukan? Jadi ini salah satu problem solving yang harus dimiliki oleh pimpinan ya. Selanjutnya coaching training untuk semua staf housekeeping. Diberikan pelatihan, pendampingan kepada seluruh staf di housekeepingnya. Baik itu mengadakan training-training pada bidang tertentu. Salah satu contohnya di hotel, diamati dia stafnya, oh conversation dengan tamunya ini perlu diperbaiki. Jadi dia bisa mengadakan training untuk language ataupun bahasa untuk mendukung daripada petugas di housekeeping department-nya. Melakukan internal meeting yang rutin untuk evaluasi hasil kerja dan solving problem yang timbul. Jadi eksekutif housekeeper ini dia sudah menjadwalkan pertemuan internal di housekeeping department. Jadi itu udah ada jadwalnya, misalnya 1 bulan 2 kali itu diadakan pertemuan. Dari pertemuan tersebut dilakukan evaluasi dari hasil kerja seluruh housekeeping staff, sehingga jika ada permasalahan bisa memberikan pemecahan masalah yang timbul dari kejadian-kejadian yang dilaksanakan oleh bawahannya. Jadi dalam rapat tersebut disampaikan misalnya dari room attendant E atau A-nya, dia menyampaikan ada kejadian seperti ini, dievaluasi oleh pimpinan, diberikan pemecahan masalah. Untuk kedepannya jika ada kejadian seperti ini, pemecahannya seperti ini, solusinya seperti ini. Nah ini job description daripada seorang eksekutif housekeeper pada salah satu hotel organization yang ada di Hotel Bintang 5 biasanya ya. Nah itu dia job description untuk eksekutif housekeeper-nya. Selanjutnya, asisten eksekutif housekeeper. Jadi di sini dari terminologinya saja assist. Jadi ini istilahnya di housekeeping department struktur organization, dia adalah orang kedua. Ya, dia berada di bawah eksekutif housekeeper. Jadi asisten eksekutif housekeeper ini
Dia bertanggung jawab membantu daripada mengkoordinasi pekerjaan yang ada di dalam housekeeping department. Dia melaporkan ke eksekutif housekeeper-nya. Yang pertama, apa saja job desk yang dilaksanakan? Menerima laporan atau room status dari front office department. Jadi nanti kamar di hotel, situasi di dalam kamar tersebut itu akan ditulis dengan room status. Ataupun room status ini ditulis dengan code ataupun kode tertentu. Jadi asisten eksekutif housekeeper ini dia akan menerima laporan tentang room status keadaan kamar dari front office department dan bisa membaca keadaan room status ataupun keadaan pada masing-masing kamar. Membuat perencanaan. Dari room status yang diterima, eksekutif housekeeper, dia bisa membuat perencanaan lebih lanjut mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan pada ruang lingkup housekeeping department. Selanjutnya, mengevaluasi hasil kerja dan mencari metode-metode baru. Jadi di sini juga asisten eksekutif housekeeper, dia juga harus kreatif dalam mengevaluasi hasil kinerja daripada karyawannya, termasuk juga membantu eksekutif housekeeper membuat metode-metode baru yang lebih tepat digunakan pada hotel tersebut. Yang keempat, mengusulkan dan mengusahakan pengadaan. Baik itu pengadaan barang yang diperlukan maupun perlengkapan yang lainnya. Jadi di sini dia seperti dari definisinya, dia assist, membantu daripada eksekutif housekeeper, jadi job desk-nya nggak jauh beda daripada eksekutif housekeeper. Dan terkadang di hotel, untuk schedule-nya, ini harus ada yang in charge di hotel satu-satu. Misalnya morning shift, paginya adalah eksekutif housekeeper-nya. Sorenya biasanya itu asisten eksekutif housekeeper yang on duty ya. Selanjutnya mengawasi dan membuat perencanaan mengenai penambahan yang diperlukan, ya baik itu penambahan perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Jadi dia yang membuat perencanaan apa yang perlu ditambahkan untuk menunjang kinerja pada housekeeping department. Melakukan controlling dalam segi penghematan. Jadi di sini hampir sama dengan tugas eksekutif housekeeper-nya. Jadi asisten eksekutif housekeeper juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan sehingga bisa dilakukan penghematan. Random checking di semua wilayah kegiatan housekeeping. Jadi asisten eksekutif housekeeper ini bertanggung jawab dia melakukan pengawasan secara acak. Misalnya di hotel ada banyak session, ada banyak area kamar yang dibersihkan maupun area umum yang ada di hotel. Jadi secara random eksekutif asisten housekeeping ini dia akan melakukan pengawasan secara acak. Dia inspection, mengecek langsung. Dia bisa mengecek ke public area, dia bisa mengecek ke laundry, ke room session-nya, dan session-session yang lainnya. Selanjutnya, mengawasi dengan detail setiap pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan yang ada pada masing-masing section, dia bisa awasi secara detail. Bagaimana proses pelaksanaan kerja pada masing-masing section.
menampung, menganalisa setiap keluhan dari karyawan ataupun dari customer ataupun tamu. Ya. Jadi di sini jika ada keluhan, itu dia tampung dan analisa kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Dan biasanya ini juga kemampuan problem solving daripada seorang asisten eksekutif housekeeper. Bagaimana pemecahannya nanti? Menyelenggarakan training, coaching, dan mentoring. Memberikan pelatihan, pendampingan terhadap seluruh staf yang ada di housekeeping department. Yang mana perlu diberikan pelatihan, tentang apa pelatihannya, di mana perlu diberikan pendampingan-pendampingan. Nah, itu merupakan job desk daripada asisten eksekutif housekeeper. Menyelenggarakan internal meeting dalam rangka evaluasi kerja. Jadi hampir sama seperti yang dilakukan oleh eksekutif housekeeper. Jadi ketika eksekutif housekeeper itu tidak in charge in the hotel, jadi dia bisa melakukan hal tersebut. Jadi bisa digantikan oleh asisten eksekutif housekeeper-nya. Selanjutnya, membuat schedule dan log inventory peralatan housekeeping. Bagaimana log inventory tersebut? Jadi catatan mengenai inventory peralatan. Ada rekap daripada peralatan-peralatan di dalam housekeeping. Apa saja jenisnya, jumlahnya, berapa. Jadi dia sudah memiliki. Nah itu daripada job desk orang kedua istilahnya di dalam housekeeping department ya yang disebut dengan asisten eksekutif housekeeper. Selanjutnya di bawah asisten eksekutif housekeeper itu ada floor supervisor. Jadi spesifik di dalam room session atau di kamar tamu. Jadi yang pertama itu eksekutif housekeeper, di bawahnya dia ada asisten eksekutif housekeeper, di bawah asisten eksekutif housekeeper itu ada floor supervisor. Floor supervisor ini adalah supervisor yang bertanggung jawab mengawasi atau controlling pada sesi kamar tamu atau room session-nya. Jadi supervisor yang bertanggung jawab di room session itu disebut dengan floor supervisor. Nanti supervisor yang bertanggung jawab di laundry dia disebut dengan laundry supervisor. Ya, begitu juga di session lainnya baik itu di public area, florist maupun di session-session lainnya di bawah housekeeping department. Jadi masing-masing session supervisor memiliki supervisor pengawas istilahnya ya, dan sebutan masing-masing. Untuk di room session, supervisornya disebut dengan nama floor supervisor. Apa job desk daripada floor supervisor ini? Yang pertama, menerima laporan dari front desk, informasi tamu yang expected arrival maupun expected departure, ataupun room status lainnya. Jadi di sini perlu diketahui mana kamar yang akan check out pada tanggal tersebut, ya, ataupun tamu kamar yang akan check in, expected arrival pada tanggal tersebut. Jadi dia sudah menerima informasi tersebut. Mencatat dan melaporkan mengenai missing article, damage, serta hasil perbaikannya. Missing article kehilangan barang. Jika terjadi kehilangan barang, di sini floor supervisor bertanggung jawab mencatat dan melaporkan. Dia dapat informasi ini awalnya biasanya dari room attendant atau petugas kamar.
Damage, kerusakan. Jika ada kerusakan barang-barang di kamar tamu, bagaimana perbaikannya? Nah, dia yang bertanggung jawab di sini. Memberikan pengarahan tentang prosedur kerja dan instruksi kepada room boy and roommate. Jadi dia memberikan briefing di awal, pengarahan. Bagaimana prosedur kerja yang harus dilakukan. Dan hal-hal apa saja yang akan dikerjakan oleh room attendant tersebut. Jadi itu tugas floor supervisor. Mengawasi operasional dan administrasi, serta double check. Bagaimana floor supervisor atau supervisor di kamar ini harus mengawasi operasional kinerja daripada room attendant. Administrasi, pelaporannya, serta melakukan double check. Contoh sederhana, room attendant membersihkan kamar tamu. Untuk tamu expected arrival, tamu yang akan check-in. Nah, di sini supervisor harus mengecek terlebih dahulu, memeriksa kembali apakah kamar tersebut sudah siap dijual untuk tamu. Nah, sebelum dicek kamar tersebut belum bisa dijual. Nanti kalau sudah dicek akan diberi status vacant, clean, inspected. Nah, itu dalam proses mengawasi dan juga double check. Bertanggung jawab atas persediaan cleaning supplies, gas supplies, dan lain sebagainya. Ya, perlengkapan. Persingkat, menerima laporan kerusakan, membuat work order. Jadi kalau ada kerusakan, sama seperti damage yang tadi, dia membuat catatannya. Menghandle lost and found. Lost and found ini kehilangan barang tamu. Misalnya tamunya sudah meninggalkan hotel, jadi di sini dia yang menghandle bagaimana penemuan barang tamu yang tertinggal di hotel tersebut. Membuat log inventory linen, gas supplies, cleaning supplies-nya. Membuat laporan tentang loss, damage reports. Jadi berkenaan dengan waktu ya Pak persingkat untuk job desk di floor supervisor-nya. Nah, selanjutnya untuk job desk di room boy atau roommate, atau istilahnya secara umum di room session, itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan minggu depan. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita pembahasannya sampai di job desk floor supervisor. Nanti untuk job desk room boy, roommate, bisa kita bahas lebih detail pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk persingkat, mengakhiri dari proses pembelajaran, sehingga kalian dapat mempelajari 3 hal yang terdapat di dalam materi yang disajikan tadi. Ya, apa yang dimaksud dengan executive housekeeper? Salah satu job desk asisten eksekutif housekeeper menyelenggarakan training, coaching, mentoring. Apa itu? Sehingga kalian sudah sekarang mendapatkan pemahaman tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya job desk seorang floor supervisor tadi disampaikan ada missing article. Apa itu yang dimaksud dengan missing article? Nah, demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Ya. Silakan nanti jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan pada pertemuan berikutnya, berkenan waktu pada pertemuan kali ini sudah selesai. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, Pak akhiri dulu sampai di sini. Sudah bagus keaktifannya di awal. Harapkan kalian bisa meningkatkan kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan kali ini Pak tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Nah, betul.